Orang lain ngeplay, dia didatengin 7. Tahun kemarin masih santai, coba bisa loh ada anak Indonesia, ntar aja lah kuliahnya, bisa begitu coba. Baru tahun ini nih dia mutusin masuknya Buckingham di Inggris, di Maroko diterima, di Jordan memang dulu SMP-nya di sono, di Madinah tinggal masuk doang, di Hongaria ada Center University, di Hongaria diterima karena bapaknya beli perusahaan di sono. Kemudian saya explain gitu kan, dang cerita tentang Nabi, dan mereka mendengar lah, orang saya yang punya perusahaan sekarang. Tapi ternyata tidak ada. Nah, saya coba tanya-tanya lagi ke showroomnya, tapi ya mungkin karena beberapa hal belum dibalas. Tapi saya coba telusuri lagi, ternyata memang di berita-berita di Hongaria, saya coba cek telusuri, saya rasa nggak ada deh berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik. Nah teman-teman, kemarin kan saya lihat ada video Wirda Mansur tuh. Nah saya ingat-ingat kembali Yusuf Mansur yang bilang bahwasanya Wirda Mansur itu ya salah satu orang yang muda lah gitu, atau bahkan diundang di universitas-universitas besar gitu. Nah di sana teringat dengan Shellum. Nah saya sebenarnya sempat melihat-lihat tentang Shellum, ini tentang Shellum ya, keberadaan Python itu sebagai apa di sana. Oke, untuk lebih jelas, nah ini kita sebenarnya membahas Shellum ya, bukan membahas Wirda Mansurnya. Oke, kita lihat dulu video yang pertama. Ini berhubungan dengan Wirda Mansur, jadi saya bilang seperti itu. Tapi sebenarnya saya mau ngebahas tentang Shellumnya. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Bahkan kadang-kadang bu, anak nyamperin ibu, mama manggil, bingung ibu, enggak, kayak ada yang manggil gitu. Kenapa? Karena Allah berbisik kepada gitu, langsung dia datang. Kenapa banyak orang kemudian bingung? Ada loh anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa bukan dalam negeri, luar negeri, sampai 7 beasiswa. 7 beasiswa, bukan dalam negeri tapi luar negeri, 7 beasiswa. Barat Timur, Wirda salah satu. Subhanallah. Dari mana? Dari kelas 4 SD sholawatnya 1000. Kelas 4 SD, anak kelas 4 SD sholawat 1000. Orang lain ngeplay, dia didatengin 7. Tahun kemarin masih santai, coba bisa loh ada anak Indonesia, ntar aja lah kuliahnya, bisa begitu coba. Baru tahun ini nih dia mutusin masuknya Buckingham di Inggris, di Maroko diterima, di Jordan memang dulu SMP-nya di sono, di Madinah tinggal masuk doang, di Hongaria ada Center University, di Hongaria diterima karena bapaknya beli perusahaan di sono. Nah urusannya apa? Nggak ada urusan sebenarnya, tapi karena bapaknya beli perusahaan di Hongaria dengan izin Allah. Nah perusahaan itu adalah milik bekas Menteri Keuangan dan Transportasi, bekas Menteri Ekonomi. Saya beli tuh perusahaan di Hongaria. Mereka ngomong bla 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 bla, tiba-tiba ngomong tentang Wirda, sudah masukin saja. Punya ada apa masuk, tapi kata Wirda, ntar aja lah. Kok bisa begitu? Ya bisa Pak, ada orang dikejar-kejar rizki ada, tapi ada orang yang ngejar rizki lari. Oke, gitu ya teman. Itu tentang Wirda yang berhubungan dengan intinya mau sekolah di universitas-universitas di ya beberapa negara gitu. Nah, kita ingat yang dikatakan Yusuf Mansur itu yang perusahaan yang di luar negeri, yang di Hongaria itu Shellum lah. Beberapa video sudah saya tampilkan di video short terutama. Nah, saya coba-coba buka-buka lagi gitu. Nah, cuma tadi pada saat saya edit video itu, video short ya, saya itu menemukan video yang berhubungan dengan Shellum. Akhirnya ya udah saya cari tentang ini lebih detail gitu. Oke, videonya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pembuka buat diri saya gitu, mengingatkan diri saya. Kapan sih kita pengen nyenengin Nabi gitu? Saya
Nggak ngerti ya. Tapi ketika kemudian saya dengan izin Allah membeli salah satu perusahaan di Eropa, saya berangkat bawa Pak Rektor, kawan-kawan ke Eropa. Terus kita beli perusahaan teknologi. Jadi ada satu perusahaan teknologi di Hongaria, kita bayar. Saya nggak mampu ya melukiskan dengan kata-kata saya. Kalau nulis saya bisa. Kalau ngomong nih, mencurahkan apa yang saya rasa ini nggak mampu. Tapi betapa bahagianya saya gitu. Ketika kemudian pembesar Hongaria, petinggi-petinggi pemerintahan dan kerajaan Hongaria, kemudian mitra-mitra, yakni pemegang saham lama di perusahaan yang saya beli dengan izin Allah, dia bertanya tentang saya, lalu saya cerita bahwa saya bisa begini karena Muhammad. Itu bahagianya Allah SWT. Mereka nanya, siapa yang sudah berhasil bikin Anda seperti ini? Clearly answer saya bilang, my prophet Muhammad. Kemudian saya explain gitu kan, dang cerita tentang Nabi. Dan mereka mendengar, kenapa orang saya yang punya perusahaan sekarang. Oke teman-teman, itu omongannya detail ya, bahwasanya dia yang punya. Oke. Jadi dalam hal itu dia yang punya, berarti omongannya itu loh, omongannya pemilik itu. Dia berbicara dengan para pemegang saham, karena dia yang punya, jadi pemegang saham ya mendengarkan gitu intinya. Nah, dia nggak berbicara bahwasanya dia membeli saham di perusahaan itu, tapi saya nggak tahu detailnya seperti apa. Intinya dia ngerasa bahwa dia yang punya, dan dia para pemegang saham ya wajib mendengarkan karena dia yang punya. Oke, itu seperti itu ya. Berdasarkan berita-berita yang memang di media dimuat, Yusuf Mansur itu mengaku dirinya membeli perusahaan Selum. Nah, teman-teman, saya coba telusuri lagi ya teman-teman di website Selum ya, selum.com. Di sana website Selum itu saya coba cari-cari berdasarkan informasi yang ada di website itu. Di sana ada tentang PayTrend, tapi di sana ada itu bahwasanya itu perjanjian kerjasama. Jadi kayak misalkan antara Selum dan ini PayTrend ini ada kerjasama. Mungkin semacam, kalau misalnya kita melihat dari historinya PayTrend, bahwasanya dari MLM terus menjadi payment gateway, atau saya nggak tahu detailnya seperti apa, yang jelas jadi e-money atau seperti itulah. Intinya PayTrend itu apa ya, IP-nya mungkin ya, IP-nya itu digarap sama Selum seperti itu. Jadi Selum itu karena ini perusahaan teknologi yang sering sekali menyelesaikan masalah-masalah imigrasi, satu apa ya, aplikasi itu menjadi aplikasi yang berhubungan dengan masalah keuangan, terutama dengan e-money. Selum ini mungkin ya, saya katakan mungkin ya, lebih detail seperti apa saya nggak tahu, tapi memang pekerjaan Selum seperti itu. Kenapa? Ya karena Selum ini kalau misalkan kita lihat di sini ada Telkom ya, di sini ada apa ya, hubungan investasi, kerjasama investasi antara Selum dengan Telkom Indonesia ini teman-teman. Nah, saya coba telusuri detail gitu lebih lagi dalam tentang di sini ada ya kedudukan satu organisasinya, di mana di sana mungkin lebih tepatnya orang-orang yang berpengaruh di perusahaan tersebut, dan mungkin juga memberikan apa ya, semacam statement gitu atau testimoni, di mana di salah satunya adalah Telkom. Nah, di sini kebetulan Telkom ini diwakili dengan ini. Dia menyebutkan bahwasanya ini berhubungan dengan e-money ya. Di sana jelas bahwasanya Telkom itu pingin kedepannya
kalau lihat dari tulisan itu, kedepannya itu dia pingin Telkom ini menjadi salah satu perusahaan yang berhubungan dengan fintech gitu, financial teknologi, yaitu ya mungkin lebih ke e-money, mungkin penggunaan apa ya, semacam mungkin Telkom nantinya punya perusahaan yang berhubungan dengan sistem pembayaran gitu, sistem pembayaran secara mungkin baik itu direct atau misalkan melalui pihak lain, intinya seperti itu. Mungkin Telkom mau berubah semacam kayak Dana, semacam kayak GoPay, semacam kayak Shopee, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cuma jangkauannya mungkin karena Telkom perusahaan yang sangat besar, jadi Telkom ini mungkin kedepannya itu pasarnya bukan cuma di Indonesia untuk pelayanan fintechnya gitu, mungkin seperti itulah. Oke, nah tapi di sini menarik dengan adanya ini teman-teman. Kalau misalkan Yusuf Mansur itu pemilik perusahaan itu, setidaknya dan pemilik baru ya hitungannya ya. Jadi setidaknya harusnya Yusuf Mansur masuk dalam testimoni atau misalkan ya omongan di halaman website ini gitu, karena omongan-omongan yang berucap di sini itu orang-orang yang sangat penting di perusahaan itu. Misalkan seperti Telkom tadi, itu kan penting. Karena apa? Ya Selum itu juga berharap pasar Indonesia mau bekerja sama dengan Selum gitu. Misalkan aplikasi-aplikasi di Indonesia itu. Karena itulah kalau misalkan ketika perwakilan dari Telkom itu memberikan suara, ya dimuat. Apalagi ini Yusuf Mansur gitu yang katanya pemiliknya, harusnya dimuat di sana. Ya harusnya dimuat di sana karena sangat berpengaruh. Karena apa? Kalau dimuat di sana otomatis nanti kan fintech Indonesia, wah ini Selum ini saya ada gitu misalkan, dan Selum ini akan berbicara ini orang Indonesia yang menjadi bagian dari kita dan ini sangat berpengaruh di kita dan pasar Indonesia harus masuk ke sini nih gitu, misalkan seperti itu ya. Tapi ternyata tidak ada. Nah saya coba tanya-tanya lagi ke Selumnya, tapi ya mungkin karena beberapa hal belum dibalas. Tapi saya coba telusuri lagi, ternyata memang di berita-berita di Hongaria, saya coba cek telusuri, saya rasa nggak ada deh berita tentang akuisisi PT Veritas Sentosa International ini untuk akuisisi Selum gitu. Saya rasa nggak ada. Ataupun misalkan Yusuf Mansur membeli Pattern secara langsung, saya rasa nggak ada. Atau misalkan Pattern Asset Management itu juga nggak ada. Terus tapi saya nggak tahu ya ini benar atau salah, tapi apakah Yusuf Mansur itu berbohong atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas kalau teman-teman pengen mengetahui itu, penasaran ya tanya ke Yusuf Mansurnya sendiri gitu. Cuma saya bertanya-tanya, ini Yusuf Mansur bener nggak sih ngomong kayak gitu? Aneh gitu rasanya, kok bisa ya orang yang paling berpengaruh di perusahaan itu nggak tertulis di sini gitu. Itu kalau bener kan agak aneh gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Tapi emang sering kayak gitu ya waktu Grab. Udahlah, ini seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sorry saya ketawa.